teman-teman. Jadi saya lagi bersama Bang Kristantus kan, Bang Kristantus Iya, iya. Roy. Nah, Hmm. jadi beliau ini adalah salah satu YouTuber Kabupaten Bengkayang. Ya, boleh dikatakan dulunya seorang pers ya, Bang ya. Ya, jadi Seorang pernah di dunia jurnalis kan. jurnalis. Jadi beliau ini boleh dikatakan YouTubers yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa ya teman-teman ya? Beliau ini dalam ber-YouTube dari tahun berapa, Bang? Dari tahun 2019 Dari 2019 berarti udah 2 tahun 2 tahun lebih lah. 2 tahun hmm, lebih ya teman-teman ya. Jadi lebih belum. Jadi bulan 3 nanti baru 2 tahun. baru 2 tahun ya, hampir mau 2 tahun Bang ya. Iya, hampir 2 tahun. Jadi teman-teman sekarang saya lagi bersama beliau. Jadi saya sangat merasa bersyukur ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin teman-teman tahu sendiri kita sebagai YouTuber pemula termasuk saya teman-teman ya bisa bertemu dengan beliau ini sebagai senior saya. Dia lebih dulu mengenal dunia YouTube. Jadi saya ingin bertanya sedikit Bang. Jadi Ya, seperti apa sih perjalanan YouTube Abang? jadi kalau kita ceritakan itu mungkin nak cukup waktu kali ya. Iya, singkatnya Cuman Bang, yang singkatnya aja singkat Bang. ini Iya, kan. singkatnya aja. Jadi pada saat pertama saya mengenal atau bermain di YouTube ini, buat konten di YouTube ini kan, itu pun berkat saran atau dorongan dari teman saya, salah satu teman saya di kantor. Jadi karena kebetulan kita di Humas ini kan, Humas Bang ya? ya Iya. di Humas Pemda ini kan banyak juga kegiatan-kegiatan pemerintah. Iya. Jadi sayang rasanya kalau memang momen-momen tersebut tidak kita abadikan dalam bentuk video. Ya, jadi itu salah satu eh, hal yang pertama yang memotivasi saya untuk membuat konten di YouTube. Kemudian yang kedua, memang eh, saya yang memotivasi saya itu memang karena video kita ini kan sebagai arsip Iya. yang kapan saja bisa kita lihat kan. Iya, iya. Setelah berjalan beberapa waktu, hampir juga saya putus asa karena karena melihat perkembangan subscriber atau Iya. pengikut di YouTube ini berjalan cukup lambat pada saat itu ya. Eh, jadi pada saat usia YouTube saya sudah 1 tahun, masih belum sampai 1000 juga nih untuk subscribernya, masih sekitar 600-an 700-an. Dan namun saya tetap terus membuat konten, membuat video itu karena itu tadi dari awal memang motivasi saya itu kan salah satunya memang untuk arsip pribadi. Seiring berjalannya waktu, sekitar bulan Oktober 2020 kemarin, Iya. jadi video saya itu mulai banyak uh, tingkat kunjungannya ya. Iya, iya, Dan iya. itu berdampak pada jumlah subscriber saya. Iya. Uh, itu sedikit yang memotivasi saya. Jadi saya ingin tanya lagi nih Bang ya, suka dukanya dalam memulai YouTube ini seperti apa sih Bang? Oke, yang pertama suka dukanya itu, yang sukanya itu ya pertama, kita hasil karya kita itu kita bisa tampilkan kepada halayak ramai, orang Iya. ramai. Iya. Kemudian ya kita punya sesuatu yang dapat kita banggakan dari hasil karya kita itu sendiri. Iya. Itu yang sukanya ya. Kemudian yang dukanya itu ya pertama kita waktu kita sudah terkuras lah, Iya, atau tersita gitu Bang ya. pada saat kita Iya. pembuatan atau pengeditan video itu. Iya. Kemudian yang lainnya menunggu Iya. subscriber nih termasuk salah satu yang Wah, benar. ya Benar itu Bang. Iya, ya. Kita sangat ya, yang cukup berat, Iya. perlu kesabaran kita kan. Iya. Jadi seperti itu kali, yang suka duka itu. Bang, gini ya kan, jadi kita sebagai YouTuber ini kan pasti ada pro kontranya, apalagi kita nih sebagai kreator ya, sebagai seorang aktor lah bila dikatakan ya.
Jadi banyaklah mungkin bahasa-bahasa miring ataupun bahasa-bahasa sanjungan gitu. Pernah nggak sih abang mendapat bahasa-bahasa miring dari orang lain gitu? Ibaratnya wah ngapain nge-YouTube, ngapain mau bikin ini, kok buang-buang waktu gitu. Pernah nggak bang kayak gitu bang? Ah, pernah, cuman Hmm. tidak sering ya. Ah, Pertama itu kita buat YouTube itu memang hal tersebut memang tidak tidak bisa kita pungkiri. iya, Jadi ada juga yang bertanya kok apa iya, buat sibuk-sibuk buat YouTube kan, iya, habiskan waktu. Kemudian kita juga pernah juga iya, diledek sama teman-teman. iya, Kok subscribermu baru segini, udah lama iya, baru segini iya, iya benar bang subscriber itu. nah itu salah satu. Kemudian video-video saya juga biasa dikritik oleh teman-teman karena Iya, memang kita belum terlalu paham untuk iya, iya, melakukan pengeditan video iya, yang sempurna atau yang semenarik mungkin kan. iya, iya benar. Cuman hal itu bagi eh, saya pribadi menganggap sebagai masukan dan eh, saran atau kritikan langsung bagi saya untuk lebih berkembang. Iya, betul juga sih bang. Jadi terkadang ya teman-teman, kita sebagai kreator apalagi pemula ya, kita itu tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman ya. Jadi dari subscriber kita, dari view kita, jadi itu sebagai apa ya, mungkin bisa kita bilang sejarah di saat kita ingin berkembang di suatu karir bang ya. Iya, Jadi orang pada saat kenal kita kan biasanya kan waktu kita terima Google AdSense ya kan, iya, kebanyakan youtuber tuh bahagianya waktu kita iya. terima Google Itu AdSense. Nah, dikenalnya pada saat dapat ah, AdSense tuh ya kan. Tapi teman-teman harus tahu ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. ya, Teman-teman harus tahu itu semua, termasuk saya juga. Makanya sekarang saya sangat merasa bersyukur bisa langsung bertemu dengan beliau, senior saya, boleh dikatakan wusu ya, ibaratnya memberikan pemahaman sama saya. Jadi saya juga sangat merasa senang ya bisa bertemu sama beliau Bang Kristantus ini. Oh ya Bang, ada lagi pertanyaan nih Bang ya. ya, Jadi seperti apa tanggapan teman-teman kalau begitu kita dapat Google AdSense gitu? ketika kita eh, sudah mencapai atau mendapatkan hasil seperti itu, yang jelas eh, teman-teman ini kan sangat mengapresiasikan Iya, ya. Jadi apa yang saya dapat ini itu juga termasuk salah satu hal yang memotivasi teman-teman lain, terutama yang pemula, untuk lebih berkembang. Dan saya sendiri dengan setelah sampai di tahap AdSense ini kan, iya, itu merupakan sebuah pencapaian saya dari hasil kerja keras saya selama hampir 2 tahun lah, iya, 2 iya, tahun 8 iya, bulan kurang lebih itu. iya. Hmm. Yang benar sih teman-teman ya. Jadi pengalaman mungkin bukan kami aja, cuma mungkin juga teman-temannya lagi saat nonton video ini juga mungkin akan berpikir. Tapi satu satu pesan dalam video ini ya teman-temannya, kita Ya. tuh memberikan apa inspirasi, memberikan semangat baru bagi teman-teman kreator yang pemula ya. Jadi jangan mudah, gimana bang, bisa diberikan apa saran gitu atau gimana bagi Oke, teman-teman yang pemula? teman-teman youtuber pemula khususnya di Kabupaten Bengkayang dan youtuber pemula umumnya yang baru saja mulai berkreasi di YouTube. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah eh, semangat untuk membuat video dan terus berkreasi, mengembangkan diri. Kemudian kedua, jangan mudah putus asa karena kita tidak tahu subscriber ini kan pihak lain yang bersedia dengan tidak bersedia untuk mendukung video kita ini. Jadi eh, untuk subscriber pemula itu yang pertama itu harus semangat dan bersabar. Tuh dengar teman-teman ya. Jadi intinya tetap semangat dan bersabar. Ya, dan terakhir yang ketiga itu adalah terus mengembangkan diri untuk membuat kreasi-kreasi yang lebih menarik atau semakin menarik, sehingga dengan sendirinya video atau konten kita itu menjadi ditunggu-tunggu oleh penikmat video. Oh iya bang, ada lagi satu pertanyaan saya, yaitu bisakah abang ceritakan
profil singkat tentang hidup abang lah gitu. Oh, Ah, profil singkatnya ya. iya, Jadi ya pertama saya ini berasal dari Sebol, tepatnya di Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. iya, Jadi saat ini saya sudah berkeluarga, dan pada saat memulai membuat konten YouTube ini pun saya sudah eh, kondisi berkeluarga, iya. dan hingga saat ini juga saya untuk masalah pekerjaan saya bekerja di bagian humas dan protokol sekretariat daerah Kabupaten Bengkayang sebagai di bagian humas. Kemudian untuk profil lainnya mungkin seperti itulah secara singkat kan. Iya. Jadi sebelum menjadi abdi negara pada tahun 2007, saya pernah juga berprofesi sebagai jurnalis atau wartawan di Harian Borneo Tribun. Kemudian saya juga pernah di Harian Berkat, Kalbar Time, dan RRI, termasuk kontributor Radio Republik Indonesia di Kabupaten Bengkayang pada saat itu. Dan pada tahun 2015, puji Tuhan, saya ternyata diberi kesempatan untuk mengabdi pada negara sebagai ASN. Jadi demikian mungkin profil singkat saya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya pertemuan saya bersama salah seorang YouTubers Kabupaten Bengkayang, yaitu Bang Kristantus. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih Bang ya atas waktunya, udah datang jauh-jauh, udah saya ajak mancing ya teman-teman. Tujuannya kami mancing ya teman-teman. Jadi berhubung kami mancing ini, saya minta waktunya sebentar, saya ingin tanya-tanya. Itu kucurnya teman-teman. Jadi tetap dukung terus ya teman-teman ya channel kami, channel Bang Kristantus, dan juga channel Jajak Maman. Ya, saran saya nanti temukan video saya terkait dengan channel Jejak Maman ini, akan saya buat sendiri videonya. Jangan lupa dukung channel Maman ini untuk berkembang, Jejak Maman, Ya. karena saya akan tampilkan kondisi sebenarnya si pembuat konten ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa bahagia.